Yo, salam doa aquatic freak. Kali ini kami akan mempersembahkan update 45 hari paludarium di kantornya Mbak Imong. Seperti yang bisa kalian lihat, udah 45 hari dari awal pembuatan. Nah, jadi di sini banyak hal mencengangkan yang benar-benar membuat saya tuh merasa senang dan bangga ya gitu dengan apa yang kita kerjakan di sini. Salah satunya adalah dengan banyaknya tanaman yang berkembang biak, bukan hanya hidup tapi berkembang biak. Nih, salah satunya seperti ini. Ya, jadi ini jenis-jenis kaktus yang ya asalnya nanamnya nggak segini tapi tiba-tiba dia jadi banyak gitu. Nah, udah gitu nanti kita pindah-pindahin nih gitu. Jadi di sini tanaman udah melalui proses selektif yang kita waktu pertama kali kesini ganti tanaman ya. Jadi dengan apa yang kita pasang di sini dan yang kemarin udah kita robah, nah sekarang udah 95% tumbuh dengan sangat baik gitu. Jadi tinggal hanya 5% saja jenis tanaman yang memang tidak cocok di sini, dan kita hari ini handling, semoga kedepannya 100% tanaman yang ada di sini semuanya aman gitu. Jadi bisa kalian lihat nih, semua sistem berjalan dengan sangat oke. Dan satu lagi, tanpa filtrasi yang kemarin diperdebatkan, air masih bening ya. Jadi memang hanya diperlukan filtrasi sebatas itu. Jadi ini sebagai informasi, sekali lagi kita simpan 2 box di sana, dan masing-masing dari penambang ini juga adalah filtrasi ya. Jadi filtrasinya sebenarnya banyak sekali, cuma kita tidak expose karena ada di balik tumpukan landscape ini gitu ya. Nah sekarang gue mau bahas masalah tanaman ini nih. Ini cantiknya luar biasa nih yang kemarin kita simpan. Ini namanya padi sambon kalau bahasa dagangnya di tukang tanaman. Untuk bahasa tanaman ilmiahnya kita nggak tahu lah apa namanya. Nah ini bagusnya luar biasa nih. Ini padahal kalau misalkan dulu kita pernah bikin di biop ya, jadi maksudnya sebagai terrarium yang tertutup malah mati, dia cenderung busuk. Nah makanya waktu awal-awal kita pasang ini agak ragu sebenarnya apakah dia kuat atau tidak, dan ternyata bagus luar biasa. Tidak ada daun yang mati satu helai pun, semuanya hijau. Dengan cenderung dia berkembang biak juga ya, nyebar ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi ini luar biasa bagus sekali. Juga kaktusnya, lu bisa lihat ini daun-daun barunya. Jadi ini benar-benar dia sangat betah di sini ya, luar biasa bagus sekali. Nah ini juga nih, waduh udah maksimal ya, jadi dia mekar dengan sangat baik. Terus ini mossnya nih udah mulai hijau terang nih, jadi dia turun ke bawah nih. Jadi ya ciri-ciri moss ini mature adalah dia mengeluarkan daun baru di sini di ujung-ujungnya, hijaunya lebih terang. Nah itu yang udah agak banyak kelihatan beda, hijaunya hijau terang. Nah sekarang, ini untuk jenis star mossnya. Nah ini salah satu ciri-ciri dia mature di sini tuh seperti ini, tumbuhnya tegak naik ke atas dan sporanya keluar semua untuk berkembang biak. Gitu. Di sini juga kita selipin yang kemarin tuh, keluar akar dari patahan kaktus. Dia udah betah di situ, biarin aja. Nah ini yang terakhir nih, kemarin kita simpan Fitonia. Oke nih daun barunya nih, hijaunya warnanya tegas ya, uratnya keluar semua. Jadi dia bukti bahwa dia sehat di sini. Ini oke nih, luar biasa, mantap sekali semua. Ya. Mungkin yang masih menurut gua kurang maksimal di sini hanya tanaman ini aja sih, ekor bajing, karena wajar. Gua nggak simpen substrat sama sekali di belakang, jadi hanya dari akar selipin ke air. Jadi mungkin peruntukannya tidak untuk di sini gitu, tapi dia bisa bertahan hidup. Yang mungkin nanti kalau memang harus waktunya diganti, kita bakal ganti gitu ya. Nah ini areal yang nggak terlalu basah. Nah di sini dominan jenis-jenis kaktus ya. Ini nih bagus nih, daun barunya banyak luar biasa nih, mikro nih, kecil-kecil. Ini juga nih daun barunya warna pink. Kalau mau bunga nih? Iya, nanti dia mau keluar bunga nih, pink nih, lucu. Nah, keluar warna pink. Jadi bagusnya luar biasa. Apa yang ada di sini benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita, karena waktu yang terakhir gua update, gua bilang bahwa seharusnya bisa lebih daripada itu, dan inilah yang harusnya terjadi gitu waktu kemarin kita tinggalin.
Dan ternyata betul. Karena apa? Waktu kemarin ini ada human error. Air tidak ditambah sehingga mist maker yang naik ke atas itu tidak bisa maksimal mengeluarkan asap, dan sekarang kita udah pastikan bahwa mist maker ini terus bekerja dan akhirnya kelembabannya terjaga sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan baik tanpa auto spray. Nggak ada auto spray, tanaman bisa lebih bagus ya. Jadi auto spray memang lebih bagus ketimbang tidak ada. Cuma pertanyaannya apakah diperlukan? Dan di sini gua rasa tidak diperlukan. Kecuali kita memang mau nyimpan beberapa spot yang memerlukan auto spray. Kita kan tidak. Jadi sebenarnya tidak terlalu wajib gitu ya. Nah, ikannya juga sehat. Tadi baru mau kasih makan, ikannya sehat. Ya. Ikannya sehat semua. Oke, looks good semua. Filtrasi oke. Nah, mungkin nanti minggu depan gue bakal sifon semua. Bakal sifon karena di dasar ini banyak kotoran bekas daun-daun yang mati ya, jatuh ke bawah ataupun sphagnum moss yang masih tersisa gitu. Jadi harapan gue besar sekali di Paludarium ini dan gue yakin bisa jauh lebih baik lagi, bahkan mungkin bisa jadi salah satu yang terbaik di negara ini dengan konsep seperti ini gitu ya. Jadi keterbatasan alat yang kita pakai tidak menutup kemungkinan untuk membuat Paludarium ini jauh lebih bagus ketimbang Paludarium yang menggunakan alat-alat yang spektakuler gitu. Jadi kita adu aja kualitas dari hasil tanamannya gitu. Keren. Dia florenya asapnya ngikutin. Iya, asapnya ngikutin. Keren. Ini bagian bawang dama ya. Ya, ini dama yang bikin. Ini keren nih juga nih. Turun ke bawah dia. Keren. Wow, asapnya udah bener-bener kayak dari spray juga masih. Nah, jadi Bang Dama ini sekali lagi membuktikan bahwa dia sanggup membaca situasi ya. Dengan kita berikan sedikit arahan ya. Jadi maksudnya gua kira-kira pakai tanamannya begini siap dibikin, dan ternyata terbukti cukup hanya dengan lampu kayak begini tanaman semua nutrisinya terpenuhi ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang mau bikin lampu atau memiliki masalah dengan pencahayaan, kalian bisa hubungi langsung Dama Review dah. Dan kebetulan kita lagi ada project di Kang Irfan juga. Kang Irfan bakal menggunakan Bang Dama untuk project Megatank-nya gitu. Jadi dia salah satu solusi dari pencahayaan yang diperlukan di akuarium. Ingat lampu, ingat Dama. Kalau dia dari sini kayak bagus. Dia kayak gitu. Ini udah apa namanya, udah sulit apa kita membuat sesuatu yang sama seperti ini tuh bakal susah. Karena apa, namanya karya seni, kita bikin sekali untuk ditiru lagi susah. Mungkin hanya bisa tema yang sama, cuma untuk meniru hal yang sama itu nggak akan pernah bisa. Jadi masing-masing akuarium punya masing-masing cerita. Anggap kita sudah bikin berkali-kali hal seperti ini ya, dengan tema seperti ini, cuma hasilnya pasti bakal berbeda di satu tempat di tempat yang lainnya gitu. Jadi bagi kalian yang punya sebuah kreativitas menggunakan ide yang sama, tema yang sama, kalian juga pasti bakal paham bahwa di masing-masing tempat itu hasilnya bakal berbeda gitu. Aduh, gue juga pengen tinggal di sini. Apalagi nih, nah ini gitu. Nih, ada kursi sekarang. Tinggal begini aja nih nanti. Kamu ya kan lihat ngobrol. Sadis. Unbelievable. Oke, nanti kita bakal terus update lagi apa yang ada di sini. Jadi kalian harus terus tonton supaya paham bagaimana proses dan apa yang namanya proses ya, supaya kalian semua ngerti bahwa segala sesuatu keindahan itu harus dilakukan melalui proses dan tidak ada yang instan. Oke, saya Jeffrey, salam dari Aquatic Free.